Oke, selamat siang Pak Rasid. Selamat siang Pak Gigi. Jadi saya minta waktunya kepada Pak Rasid untuk mengeksploitasi beberapa masalah yang sedang saya identifikasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rasid sebagai wakil di sekolah ini. Ya, harapan saya besar Pak Rasid bisa mewakili karena ini berhubungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama, langsung saja ya Pak Rasid. Ya, silakan Pak Gigi. Nah, yang pertama, bagaimana pendapat Pak Rasid tentang peserta didik yang mengalami penurunan minat dan motivasi belajar ini? Ya, Ya, baik Pak Gigi. Sebenarnya permasalahan peserta didik kita yang dari hari ke hari menurun motivasi belajarnya ini bukanlah mungkin di tempat kita saja, tapi mungkin di tempat lain juga banyak kita temukan hal yang sama. Namun mungkin bisa kita identifikasi beberapa persoalan yang menjadi penyebab kenapa turunnya minat belajar siswa ini. Mungkin yang pertama yang bisa kita jadikan kajian nantinya untuk ke depan adalah cara belajar siswa mungkin yang perlu kita perhatikan di masa-masa sekarang ini. Beratnya kita untuk mengajak siswa-siswa kita untuk lebih fokus belajar karena dorongan ataupun ajakan dari luar yang membuat dia untuk cenderung malas untuk membaca, malas untuk mengeksplor ilmu-ilmu pengetahuan. Sementara di era digital teknologi sekarang sama-sama kita pahami bahwa untuk menimba ilmu ataupun mencari informasi tentang satu bidang ilmu sangatlah mudah. Tetapi kecenderungan anak-anak muda kita usia sekolah itu menggunakan teknologi ini hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk main-main. Seperti banyak kita temukan kasus anak-anak kita lebih suka mengeksplor di media-media sosial, baik itu di YouTube ataupun di media internet lainnya, hanya untuk sekedar refreshing saja, hanya untuk bermain saja. Padahal kalau mereka kita arahkan ataupun kita berikan motivasi untuk eksplorasi materi tentang pembelajaran yang terkait dengan kita ajarkan, saya rasa saat ini sudah cukup banyak. Nah, itu mungkin salah satu penyebab. Yang kedua, bahwa pendidikan ini tidaklah seutuhnya menjadi kewenangan ataupun tanggung jawab guru, tetapi orang tua, masyarakat itu haruslah bersinergi di dalam membina generasi penerus kita ini. Artinya apa? Di dalam lingkungan masyarakat ataupun di keluarga, orang tua sendiri juga harus menyisihkan sedikit waktunya dalam rangka memperhatikan ataupun memberikan arahan-arahan yang ke arah yang positif di dalam penggunaan teknologi saat ini. Jadi intinya perlu literasi ataupun membaca ataupun eksplor informasi yang serba digital saat ini untuk lebih diarahkan kepada hal-hal yang mendukung materi pelajarannya ataupun yang lebih bermanfaat. Mungkin itu sementara. Oke. Jadi kalau kita arahkan dia ke sulitan, jadi kita lebih spesifikkan karena juga orang kan ngajar di teknik otomotif sudah lama kan. Betul. Jadi kalau kita lebih spesifikkan lagi dengan materi dia, kan peserta didik ini kan mengalami kesulitan Pak Rasid dalam memahami, mendidaksa sensor yang ada pada kendaraan. Pada umumnya sekarang sudah menggunakan sistem EV, menggunakan
Kempro itu dia ada miskonsepsi gitu lah. Miskonsepsi baik literatur yang mereka gali kan, karena juga literatur saat ini kan masih berhubungan dengan buku yang teks bacaan itu kan kurang menarik gitu Pak. Kira-kira gimana Pak Rasid? Jadi begini bagi memang kalau semasa kita sekolah dulu yang menjadi patokan utama kita itu adalah guru dan buku yang kita baca. Seperti yang kita sampaikan saat ini bahwa generasi sekarang ini adalah generasi digital. Artinya informasi ataupun ilmu pengetahuan ini sudah sudah berkembang dengan pesat. Mungkin di waktu kita sekolah dulu kita belum dapatkan, tetapi saat ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Contoh seperti yang Pak Mili sampaikan tadi, materinya lebih terfokus pada salah satu materi di sensor lah, misalnya di otomotif, sensor di mobil. Jadi kalau sensor ini kalau kita jelaskan secara gamblang, misalkan tanpa didukung dengan media yang support, itu mungkin agak sedikit sulit kita untuk memberikan penjelasan terhadap peserta didik. Kenapa? Karena sensor ini sifatnya dia maya, sifatnya dia tidak kelihatan, hanya kelihatan bentuk fisiknya, tapi bagaimana kerjanya itu tidak bisa kita gambarkan ataupun tidak bisa kita visualisasikan dengan jelas. Kalau hanya menggunakan dengan cara kita berbicara menjelaskan saja itu tidak bisa. Jadi menurut saya hal-hal yang kesulitan ini bagi kita guru bisa mungkin menempuh dengan cara mencari materi-materi yang ada di internet, mungkin berbentuk video mungkin ataupun bentuk lainnya yang bisa lebih mudah dicerna ataupun dipahami oleh si peserta didik. Jadi dengan begitu ditambah dengan penjelasan yang kita punyai, ditambah dengan tampilan video ataupun media pembelajaran yang lebih interaktif, mungkin akan meningkatkan motivasi dan daya berpikir anak, sehingga dia tidak mengambang pada saat kita memberikan materi tersebut. Mungkin itu Pak. Oke. Ya. Cukup jelas ya Pak Rasid. Ya. Jadi kalau tentu hubungan dengan orang tua siswa dan siswa itu sendiri juga harus kita jadi juga. Bagaimana pandangan Pak Rasid saat ini lah? Ya. Hubungan orang tua peserta didik itu kan terbatas nih, padahal memang kalau secara teknologi kan kita lebih maju ya, melalui WA dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam kondisinya, karena banyak siswa ini kos juga, jadi sepenuhnya itu memang tanggung jawab itu diserahkan kepada sekolah. Ya. Bagaimana kita itu mengulangi misinya tadi kan? Jadi mungkin begini bagi kita orang tua ya, kalau seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pendidikan ini bukanlah mutlak 100% menjadi tanggung jawab sekolah ataupun guru yang ada di sekolah, tetapi menjadi pilar bersama antara orang tua, guru dan lingkungan masyarakat. Jadi harapan kita dengan orang tua yang milenial juga harus mampu memperbaiki cara dia mendidik di rumah dengan era digital ataupun dengan zaman yang sekarang ini. Artinya kita berharap orang tua juga haruslah mampu menyisihkan waktu selain di pekerjaannya di dalam satu hari itu dalam rumah untuk mengevaluasi ataupun berbicara lah, ya berkomunikasilah dengan anak di rumah. Coba ditanyakan persoalan-persoalan ataupun perkembangan anaknya di rumah itu seperti apa. Jangan orang tua ini hanya sibuk untuk mempersiapkan materinya saja. Artinya habis waktu hanya untuk bekerja, sehingga pendidikan karakter anak di rumah itu bisa terabaikan gara-gara kesibukan orang tua. Jadi memang segala teknologi penunjang untuk kita mempelajari sesuatu saat ini sudah tersedia. Jadi orang tua itu terobsesinya ke sana. Bagaimana anak bisa dibekali dengan handphone, bagaimana anak dibekali dengan kendaraan, fasilitas yang mendukung dia. Tetapi kan ada yang hilang di situ. Yang hilang itu maksudnya adalah bagaimana kita mengisi jiwanya. Bagaimana kita coba tanya apa yang menjadi kendala ataupun perasaan yang dia rasakan saat ini apa. Sehingga anak-anak kita di rumah juga
mendapatkan bimbingan-bimbingan yang positif dari orang tua. Jadi itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Rashid. Jadi itu masalah dengan apa istilahnya hubungan relasi orang tua dengan peserta didik ya. Kita sebagai guru juga harus menampakkan itu kan, karena juga pembelajaran kalau kita tidak ikut campurkan orang tua dalam itu menjadi hal yang bagus juga. Oke Pak Rashid, selanjutnya ini ada 3 pertanyaan lagi. Mau bersahabat Pak Rashid? Ya silakan. Jadi yang selanjutnya itu adalah guru itu kan sampai saat ini masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, artinya dia ceramah karena dia tidak mau menginovasikan pembelajaran yang lebih inovatif karena menyesuaikan dengan zaman tadi siswa-siswa itu. Jadi siswa yang mendengarkan, kemudian kita langsung tes. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Rashid soal itu? Nah, jadi seiring dengan perkembangan tadi, kita juga sebagai tenaga pendidik, pengajar di sekolah juga harus mampu bermutasi, beradaptasi terhadap kondisi zaman anak-anak sekarang. Jadi seperti ditegaskan di dalam konsep belajar merdeka bahwa kita harus menyesuaikan, si guru harus menyesuaikan dengan zamannya si anak. Mungkin zaman kita dulu seperti apa belajarnya, saat ini mungkin kalau kita terapkan dengan pola yang seperti itu sudah tidak cocok lagi. Artinya guru sebagai seorang guru itu juga harus memberikan contoh tauladan yang baik, harus menyesuaikan dengan zamannya si anak, sehingga anak-anak ini juga bisa menerima pengajaran dan pendidikan itu sesuai dengan potretnya, sesuai dengan zamannya dia. Jadi artinya sebagai seorang guru itu juga harus berimprovisasi, harus melakukan peningkatan terhadap kompetensi dirinya sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Mungkin itu. Oke, cukup jelas. Nah, selanjutnya itu tadi kan sudah pernah saya sampaikan juga, ini saya pertegas lagi. Jadi kalau menurut analisa saya, strategi itu mengalami konsepsi melalui literasi yang didapat dalam mendiagnosa sensor pada kendaraan yang menggunakan sistem IMS, menggunakan scan tool pada situ 4 ini. Jadi dia miss, kemudian udah miss, dia dalam menggali literasinya juga tidak lengkap gitu Pak. Jadi ini mungkin berkendala dengan cara kita memvisualisasikan, kemudian belum juga ada usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Jadi misalnya interaktif dan sebagainya. Kira-kira pendapat Pak Rashid bagaimana? Ya, jadi sebagai seorang guru tenaga pendidik dan pengajar, seyogianya haruslah mampu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Dan kita juga harus melakukan cross check. Apakah yang kita sampaikan ini sudah terserap belum sama siswa? Kalau dia misalnya belum terserap, di mana dia tidak terserapnya? Lalu evaluasi bagi diri kita mungkin di dalam hal metode pembelajaran yang kita terapkan di dalam satu materi, contohnya tadi scan tools, anak mungkin belum menerima secara utuh pengertiannya, ya kan? Mungkin baik dari segi visualisasi yang kita tampilkan di waktu kelas mengajar, itu juga anak belum mengerti betul seutuhnya. Kemudian mungkin cara kita juga menyampaikan, menyampaikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami tidak. Jadi tidak ada salahnya kita seorang pendidik ini juga melakukan evaluasi di akhir materi. Artinya kita tanyakan tuh kepada diri siswa tadi, bagaimana kita seorang pengajar ini dalam materi tersebut, baik itu dari segi metode pembelajaran sudah memuaskan, sudah cukup terang atau bagaimana. Kemudian cara kita berbicara sudah jelas atau mudah dipahami atau sudah dipahami siswa. Artinya itu juga kita lakukan terhadap siswa kita. Kita beri mereka kesempatan untuk menilai kita, sehingga hasil penilaian dari diri siswa ini menjadi cermin bagi kita untuk mengembangkan diri ke depan. Ya, itu. Jadi cukup jelas. Untuk pertanyaan terakhir Pak Rashid, bagaimana pandangan Pak Rashid? Kalau menurut analisis saya itu kan guru sampai saat ini belum memanfaatkan teknologi dan membuat inovasi. Ini dalam sisi pembelajaran ya Pak. Terkhusus untuk materi yang mendiagnosa sistem sensor
ada sistem PNS Iya. kendaraan roda 4. Bagaimana pandangan Pak Rasid ya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Gigi, bahwa guru ini juga harus mampu berimprovisasi, meningkatkan dirinya, bermutasi sesuai dengan zaman siswanya. Jadi kalaulah ada guru yang tidak melakukan hal itu, maka niscaya tujuan dari pendidikan dan pengajaran tadi tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Kenapa? Karena memang tidak zamannya lagi. Kalau kita tidak melakukan improvisasi. Contoh, di waktu kita mungkin dulu belajar, di waktu kuliah ataupun di waktu STM, kita belum mengenal scan terus. Nah saat ini kalau kita tidak mau tahu tentang itu, sementara materinya harus kita ajarkan itu. Bagaimana bisa kita mengajarkan sesuatu hal yang kita tidak sendiri tidak mau tahu tentang itu? Artinya saya mau menyampaikan begini, seorang guru itu haruslah lebih dulu belajar daripada siswanya, sehingga kita bisa memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap siswa-siswa kita. Guru harus melakukan pendalaman materi, guru harus tetap belajar sesuai dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan perkembangan materi yang ada di industri misalkan ataupun di teknologi. Jadi kita harus terus mengembangkan diri. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan materi-materi pembelajaran ataupun pendidikan itu menyesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh siswa tadi. Jadi mungkin begitu Pak Gigi, bahwa seorang guru mau tidak mau juga harus mampu melakukan perubahan pada diri. Nah, jadi itu Jadi harus menyesuaikan lah. betul. Media pembelajaran untuk saat ini apa sih yang Pak melihat pada anak-anak? Betul. Kalau saat ini anak-anak lebih cenderung kepada video interaktif, Iya. maka kita harus mencari itu, harus kita siapkan itu, ya sesuai dengan materi yang kita ajarkan, sehingga anak-anak tadi mudah memahami sesuai dengan kondisinya saat ini. Dan termotivasi juga. Dan termotivasi. Dan artinya materi itu lebih mudah diterima. Nah, karena sesuatu hal yang kita jelaskan saja tanpa ada bukti nyata, tanpa ada tambahan penjelasan melalui mungkin video segala macam, itu kayaknya hasilnya lebih rendah dibandingkan yang memiliki media-media yang lebih interaktif. Jadi itu Jadi korelasinya tetap ke evaluasi juga kan? evaluasi. Kita harus sama-sama evaluasi. Ya, Oke, gitu. terima kasih Pak Rasid atas Sama-sama. waktunya. Ada 6 poin yang saya tanyakan tadi terjawab jelas dengan gamblang, dan saya bisa juga mengambil hasilnya Ya. dari wawancara ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima Ya. kasih atas waktunya Pak Rasid. Sama-sama Pak Gigi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.